kembali di channel ini. Nah, tadi aku udah ada ya video tentang hotel Chiang Residen. Nah, aku mau review ya tentang Chiang Residen, dan pasti kalian heran dan bertanya-tanya kenapa kok ini bukan di Chiang Residen itu tempatnya. Ya karena aku tadi buru-buru check out pagi-pagi sehingga untuk pindah ke destinasi atau review hotel selanjutnya. Nah, untuk di Chiang Residen lumayan kecewa ya karena di luar ekspektasi. Jadi ini mungkin ada sebagai catatan, hotelnya agak sedikit kotor. Bukan sedikit ya, sangat kotor malah. Jadi banyak debu. Jadi di sudut-sudut itu masih ada debu yang tersisa. Kalau malam aku sampai batuk-batuk gitu. Terus yang kedua, spraynya itu juga kumuh, jadi kumal gitu. Dan selimutnya itu ada noda hitam dan kayak udah lama. Terus saat aku tidur semalam, itu juga kayak ada hewan-hewan gitu, jadi nggak bersih banget gitu. Itu catatannya. Terus yang kedua, untuk kamar mandi air menggenang sehingga kemudian tidak mengalir ya, jadi air itu saat mandi tuh menggenang. Terus yang ketiga, kamarnya pengap, jadi kayak ngerasa di dalam di ruang bawah tanah gitu. Aduh, itu serem banget dah pokoknya, ngerasa pengap dan sesak. Udah gitu nggak ada jendelanya juga. Nah, itu menambah kayak aksen, aduh nggak enak banget dah waktu itu. Aduh, pokoknya semalam aku nggak bisa tidur di situ gitu. Nah itu lumayan bikin nggak nyaman. Untuk misalkan kalian mau staycation, nggak aku sarankan mungkin untuk di hotel itu. Tapi ada beberapa hal mungkin yang positif gitu. Jadi hotel itu dekat, misalkan kalian pengen main ke Kota Lama, itu dekat ke Kota Lama, sehingga aku lihat hotelnya bukan cocok untuk staycation mungkin, tapi cocoknya untuk tidur sebentar aja atau transit, atau mungkin saat kalian aktif di luar gitu, jadi nggak terlalu aktivitas yang tidak terlalu banyak di kamar. Nah, itu dia. Terus yang catatan lagi, hotelnya itu wifi-nya buruk banget. Jadi udah di samping itu wifi-nya buruk, dan sinyal sinyal itu nggak ada sinyal gitu. Jadi di samping wifi-nya buruk, terus pakai data sendiri itu juga nggak ada sinyal, jadi tambahlah, aduh itu juga. Terus yang catatan lagi yang lain, channel TV-nya itu pun juga channel TV lokal. Nah, itu dia ya. Terus kemarin misalkan aku lihat ada beberapa momen saat kalian mungkin pesan di on the spot atau pesan di lokasi itu lebih murah daripada pesan di aplikasi. Nah, itu biasanya di momen-momen high season atau momen-momen peak season gitu, itu biasanya lebih murah saat kalian pesan di lokasi untuk hotel-hotel tertentu ya pastinya. Tapi ada beberapa hotel yang bahkan mungkin lebih murah pesan di aplikasi gitu. Nah, untuk catatan untuk kemarin itu, saat di lokasi aku tanya, itu ternyata harganya lebih murah daripada saat pesan di aplikasi. Jadi di aplikasi aku dapat 199.000 untuk hotel Chiang Residen tadi. Nah, sedangkan saat di lokasi atau on the spot itu harganya 150.000. Jadi kacetnya lumayan gitu. Nah, itu ngerasa aduh udah dapat kamarnya yang seperti itu, dan kayaknya aku lihat tidak aku rekomendasikan untuk staycation ya. Tapi untuk stay sebentar, transit, atau untuk yang tidak jangka panjang itu mungkinlah bisa di sana. Atau misalkan kalian tujuannya atau ada acara di daerah Kota Lama, itu mungkin tidak apa-apa di sana. Tapi kalau misalkan untuk keperluan misalkan staycation, pengen mager, kayak aku kan orangnya suka mageran ya. Jadi biasanya aku kalau ke hotel itu aku suka mager, diam di kamar aja gitu, ya nggak kemana-mana. Jadi biasanya aku kalau jalan-jalan keluar kota itu biasanya ya aku di hotel aja gitu, nggak suka, kecuali misalkan ada kerjaan yang mengharuskan keluar baru keluar. Nah, apalagi di masa pandemi ini biasanya kan kalau traveling itu
ya gantinya staycation gitu. Nah ternyata agak sedikit mengecewakan ya di sana, tapi nggak apa-apa. Cuman mungkin nilai plusnya itu dekat kemana-mana, dan kalau misalkan ada aktivitas di Kota Lama Semarang itu tinggal jalan kaki aja ke Kota Lama Semarang. Cuman kalau misalkan untuk staycation kayaknya kurang cocok untuk di Chiang Residence. Itu tadi catatannya. Dan yang paling bikin aku buru-buru check out ya karena kondisi kamarnya udah nggak nyaman banget. Jadi antara lantai ke atap itu rendah banget, udah gitu nggak ada jendela, sehingga aduh itu bikin sesek banget. Dan udah banyak debunya lagi, dan pengap banget dan sempit banget kamarnya. Nah itu tidak nyaman lagi. Aku pernah juga nginep di hotel itu kamarnya sempit, dan atapnya juga rendah gitu, tapi didukung dengan pencahayaan yang cukup. Jadi ada cahaya keluar atau minimal jendela gitu, walaupun tidak bisa dibuka mungkin, tapi ya minimal ada jendelanya. Nah ini sayangnya aku tidak temukan di sana gitu, sehingga kemudian terasa pengap banget dan sesak nafas banget. Apalagi untuk masa-masa seperti ini ya, pengen kan yang agak sedikit leluasa gitu. Dan sehingga kemudian ya aku putuskan mungkin untuk check out lebih awal gitu. Mungkin kalian pernah ya mengalami apa yang aku alamin. Jadi pengen staycation ternyata tidak jadi ya, apa istilahnya, ternyata tidak bisa. ternyata kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu, ini sebagai pembelajaran. Tapi untuk nilai plus yang lain yaitu adalah itu dekat kemana-mana. Sebenarnya aku dapat hotel yang agak kotor maksudnya ada yang gimana ya bahasanya, yang agak tidak sesuai ekspektasi itu sering gitu. Cuman mungkin tidak aku videokan di sini. Mungkin ada beberapa videoku yang sebelumnya yang review hotel yang aku tampilin gimana spraynya yang kotor dan segala macam gitu. Mungkin itu masalah ya, mungkin perlu untuk maintenance ke pihak hotel. Jadi perlu dah dipugar lagi gitu, dibersihkan lagi gitu. Walaupun mungkin hotel lama, aku nginep di hotel lama juga sering, tapi ya di maintenance terus gitu, dibersihkan terus, jadi kebersihannya tetap terjaga. Nah itu dia ya untuk staycation di Chiang Residence. Dan itu lagi catatan lagi, kalian perlu memperhatikan untuk hotel-hotel budget atau hotel-hotel bintang 2 atau hotel-hotel murah gitu, harus memperhatikan lagi, misalkan harus lebih jeli lagi, lebih murah mana kira-kira, pesan di aplikasi atau pesan di on the spot. Kalau misalkan sekiranya pesan di on the spot lebih murah gitu, apalagi untuk yang backpackeran, jadi ya mending on the spot aja gitu. Tapi ada beberapa kasus yang kadang aplikasi itu sedang ngadain promo gitu. Nah, itu biasanya lebih murah pesan di aplikasi. Nah, saat itu terjadi mungkin pesan di aplikasi itu lebih murah gitu. Kalau untuk kantong-kantong backpacker kan pasti pengennya yang lebih murah ya, yang ramah di kantong dan enak seperti itu. Nah itu dia tentang review Chiang Residence. Review selanjutnya tunggu ya, kira-kira kemana.